Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 3.937. Saat ini IHSG telah terkonfirmasi menembus support kuatnya di angka 4.000 dan berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di angka 3.500. Di video ini, saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life dan dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari komposit atau IHSG. Bisa kita lihat hari ini IHSG telah terkonfirmasi turun menembus support di angka 4.000. Karena ditutup turun 1% lebih ke harga 3.937. Jadi saat ini bisa kita lihat secara grafik IHSG sangat downtrend. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Jadi support kuat di angka 4.000 ini telah terlewati. Jika dalam satu minggu ini IHSG masih gagal naik kembali di atas angka 4.000, maka IHSG akan turun menuju support berikutnya di angka 3.500. Jika kita lihat kondisi perekonomian dan kondisi global saat ini, sepertinya memang akan sulit untuk IHSG naik di atas angka 4.000 dalam 1-2 minggu ke depan. Karena nilai tukar rupiah masih terus mengalami penurunan. Dan untuk bidang kesehatan juga kita tahu setiap hari masih meningkat penambahan pasien positif corona. Itu akan membuat IHSG akan sangat tertekan. Karena perekonomian kita juga akan terus menurun. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari ini masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 6% lebih ke harga 456. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini BRPT telah turun menembus support kuatnya di harga 500. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hampir 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah besar pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat hari ini asing masih melakukan distribusi. Dan dalam satu minggu terakhir ini terlihat terus melakukan distribusi pada saham BRPT. Dari data yang kita dapat, saya melihat BRPT masih berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 400. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang pingin entry membeli saham BRPT, saat ini sebaiknya jangan entry dulu. Karena selama bandar dan asing masih terus melakukan distribusi pada saham BRPT, peluang untuk turun menembus harga 400 juga masih sangat besar. Jadi walaupun minggu ini BRPT berpeluang untuk turun menyentuh support di harga 400, peluang untuk turun menembus harga 400 masih sangat besar dan masih berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 300. Jadi apabila teman-teman ingin entry atau mau average down, sebaiknya tunggu saham BRPT berhasil rebound dari daerah supportnya baru teman-teman entry. Jadi teman-teman tunggu berhasil rebound disertai adanya akumulasi oleh bandar maupun asing baru teman-teman entry. Selama masih terus mengalami penurunan sebaiknya terus tunggu di daerah support berikutnya.
Karena sampai saat ini belum ada sentimen positif yang bisa mengangkat saham BRPT. Selanjutnya saya akan menganalisa saham KLBF. Saham KLBF pada perdagangan hari ini ditutup turun 5% lebih ke harga 865. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham KLBF juga masih bergerak sangat downtrend dan telah turun menembus support di angka 900. Dari garis MACD juga bisa kita lihat saat ini KLBF masih bergerak ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada penurunan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar melakukan sedikit distribusi pada penurunan hari ini. Dan asing hari ini juga terlihat masih melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir ini terlihat mulai masuk melakukan akumulasi. Dari data yang kita dapat, saya melihat KLBF masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 800. Dan untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham KLBF, bisa tunggu di sekitar harga 750 sampai di harga 800. Karena saya melihat ada peluang KLBF untuk rebound sementara dari daerah support itu. Tapi teman-teman harus ingat, apabila berhasil rebound itu juga hanya akan berlangsung sementara. Karena sampai saat ini juga masih belum ada sentimen positif yang bisa membuat KLBF akan mulai naik kembali. Jadi kenaikan rebound apabila berhasil rebound dari harga 800 hanya rebound sementara dan bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Jadi saat ini sebaiknya kita tunggu di harga 800 sampai 750. Sedangkan untuk teman-teman yang pingin average down di saham KLBF, sebaiknya tunggu di harga 750 sampai di harga 700. Berikutnya saya akan menganalisa saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan hari ini masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 0,59% ke harga 8.300. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham ICBP juga bergerak sangat downtrend. Dan hari ini sempat naik menyentuh harga 9.000. Setelah itu mulai turun kembali. Jadi jika kita perhatikan, resisten saat ini berada di angka 9.000. Dengan support saat ini berada di harga 8.000. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing melakukan sedikit akumulasi. Dari data yang kita dapat, ICBP layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. ICBP memang masih berpeluang untuk turun menuju support di angka 8.000. Tapi untuk teman-teman yang ingin entry, boleh tunggu di sekitar harga 8.000. Karena saya melihat ada peluang ICBP untuk rebound saat menyentuh atau mendekati harga 8.000. Jadi apabila kita tunggu dan terlihat berhasil rebound dari angka 8.000, teman-teman boleh spekulatif buy dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 9.000. Seperti yang selalu saya jelaskan, untuk kondisi bursa seperti sekarang ini sebaiknya hanya trading jangka pendek. Apabila target profit kita sudah tercapai, sebaiknya take profit. Setelah itu tetap tunggu kembali di daerah supportnya. Jadi apabila kita berhasil beli di harga 8.000, apabila saat mendekati harga 9.000 juga terlihat mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 22.500. Bisa kita perhatikan di grafik, hari ini saham BCA sebenarnya sempat naik mendekati harga 25.000. Setelah mendekati harga resisten ini, saham BCA terlihat mulai turun kembali.
Dan dalam 3 hari terakhir bisa kita lihat saham BBCA selalu gagal naik saat menyentuh harga 25.000. Jadi saat ini resisten berada di harga 25.000. Dengan support saat ini berada di harga 21.000. Dan support kuatnya berada di harga 20.000. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 1% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Setelah tanggal 15 kemarin melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang kita dapat, saya melihat saham BBCA belum layak untuk kita entry saat ini. Jadi walaupun dalam 3 hari terakhir ini terlihat mulai ada tanda-tanda kenaikan, tapi candle yang terbentuk masih kurang bagus. Karena masih terbentuk shadow yang sangat tajam, sangat panjang. Jadi saya melihat BBCA masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 21.000 dan masih ada peluang untuk turun menuju support kuatnya di harga 20.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, paling amannya adalah tunggu di sekitar harga 20.000 sampai 21.000. Saat terlihat asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi dalam jumlah besar, baru kita ikutan entry. Karena walaupun saat ini asing terlihat melakukan akumulasi, jumlah akumulasinya masih sangat kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Dan bandar lokal juga belum terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Jadi saat ini sebaiknya jangan entry dulu. Apalagi kita lihat resisten harga 25.000 juga merupakan resisten yang sangat kuat. Karena telah 3 hari berturut-turut ini BCA gagal naik menembus resisten ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.